Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu di pertemuan yang pertama ya. Nah, sebelum Bapak ke materi, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang mau memimpin doa, boleh? Mangga, Saudara Ilvan, pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita memulai kelas, langkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Nah, terima kasih Saudara Ilvan. Baik, sebelum ke materi, Bapak akan ngabsen dulu ya. Sekali aja nggak banyak yang nggak hadir. Oke, dimulai dari Muhammad Ginan. Ada nggak Muhammad Ginan? Nggak ada ya. Baik, Muhammad Haikal. Oh, nggak ada juga. Muhammad Latoiful Minan. Oh, kok pada nggak ada ya? Muhammad Ibnu. Tidak ada juga. Muhammad Ilvan. Hadir, Pak. Nabila. Hadir. Neng Syafa. Hadir, Pak. Nisa Elki. Oh, nggak ada. Nadira Aulia. Banyak yang nggak hadir ya. Ya udahlah, nanti juga mereka masuk ya. Mungkin ada urusan sebentar. Baik, sebelumnya Bapak izinkan share screen dulu untuk pembahasan materi yang sekarang. Nah, materi yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang explanation text. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu explanation text? Ada yang bisa menjelaskan sedikit aja? Ini tuh apa gitu? Sebelum lanjut. Yuk. Tentang menjelaskan, bukan, Pak? Nah, baik. Benar. Aduh, ayo ada lagi nggak selain itu? Lebih jelasnya lagi. Mungkin Nabila atau Neng Syafa. Kurang tahu, Pak. Oke. Bentar ya. Apa itu explanation text? Jadi, explanation text itu adalah teks yang digunakan untuk menerangkan suatu cara atau proses terjadinya sesuatu, ya, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam. Ya, karena di sini Bapak menjelaskan tentang fenomena alam, jadi kita penjelasannya itu tentang fenomena alam yang terjadi seperti ya gempa bumi atau tsunami. Nah, explanation text berfungsi untuk menjelaskan proses dan penyebab terjadinya suatu peristiwa atau suatu hal secara detail. Sebuah explanation text biasanya berasal dari terkait why dan how terhadap suatu fenomena yang ada. Dan kita bisa simpulkan juga bahwa tujuan explanation text itu menerangkan proses yang terjadi dalam pembentukan sesuatu, ya, seperti sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya, yang bertujuan menjelaskan mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan struktur teks itu terbagi menjadi 3, yaitu ada general statement, sequence explanation, dan closing atau concluding statement. Nah, ini ada title, ada general statement, sequence, dan closing. Boleh Neng siapa bacakan general statement itu apa? Enggak. Siapa ada? Suara Bapak ada? Bacakan aja yang ada di PPT.
nanti dijelaskan. Orang sapanya ini ya, jaringannya jelek. Mungkin Nabila boleh mau membaca general statement. Earthquakes being the most deadly natural hazard strike without any prior warning, leaving catastrophe in their wake with terrible loss of human lives as well as economic loss. Oke, selanjutnya Mangga Ilfan. Boleh. Aduh, gak kebaca, Pak. Oh, nggak jelas ya? Bentar, Bapak zoom dulu. Gimana? Masih kurang? Baca nggak? Jelas, Pak. Ya udah, sok. Baca dulu. Yang mana ya, Pak? Yang itu, yang bagian kedua aja. The sequence explanation. Technically, an earthquake, also known as tremor, quake, or trembler, is a kind of vibration. Ya. Geser, Pak. Through Earth's crust. This powerful movement triggers a rise of air that creates seismic waves that travel through the Earth. Earthquakes are usually brief but may repeat over a long large and small. Large earthquakes usually begin with slight tremors but rapidly take form of violent shock. Stop. The vibration Oke. from a large earthquake. Tadi sampai mana? Earthquake ya. Oke, boleh. Sampai earthquake. Oke, dilanjutkan sama Neng siapa ada? Atau masih jaringan jelek? Ada, Pak. Boleh. Dari earthquake. Yang from a large earthquake. Lanjutin aja. From a large earthquake lasts for few days known as aftershock. Small earthquakes are usually slight tremors and not much damage. Large earthquakes are known to take down buildings and cause death Oke, stop. and injury. Udah. Oke, lanjut sama boleh yang baru masuk. Nadira, ini kemana nih kalian? Kok telat gitu? Yang lainnya boleh on cam. Haikal juga telat. Kemana tadi? Habis keluar tadi, Pak. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Dengar. Haikal, kenapa Haikal? Habis pergerakan halal, Pak. Oke. Apa itu pergerakan halal? Oke ya, lanjut. Boleh Nadira lanjutin dari yang death and injury, yang dari according, yang di bawah. According to some statistic, there may be an average of, bacanya gimana ini, Pak? 15,000. 15,000 earthquakes every year, but only about 100 can be felt about 100 yang tadi 100,000. okay, or second cause damage each year. Oke, boleh yang terakhir Haikal baca yang conclusion statement-nya, closing. Baik, Pak. Earthquake are
dreaded by everyone. Oke, kita next ya ke slide berikutnya, yaitu tentang ini. Ada question, yang pertama ada what does the text mostly talk about? What is paragraph 1 about? What do paragraph 2 and 3 discuss? What does paragraph 4 tell about? What does the writer write to the text? What kind of tense does the text? Kan barusan kalian sudah membaca nih, pastinya kalian sudah paham siapa aja yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1. What does the text mostly talk about? Sebelum Bapak tunjuk. About earthquake. Nah, benar. Boleh yang kedua, what is paragraph 1 about? Di paragraf 1 itu menjelaskan tentang apa gitu gempa bumi itu. The description of earthquake, Pak. Nah, benar ya Nabila, itu menjelaskan tentang deskripsi bagaimana gempa bumi itu. Oke, pertanyaan nomor 3 itu what do paragraph 2 and 3 discuss on? Di paragraf kedua dan ketiga itu menjelaskan tentang bagaimana proses gempa bumi itu terjadi. Apa yang dibicarakan? Boleh? Nisa Lailatul Qadriyah termasuk ya. Ada Nisa? Oh, mungkin sinyalnya lagi jelek ya. Nisa Askia. Aku pada open semua ini. Ini Pak, Nisa ada Pak. Boleh. Nomor 3 tuh. Apa itu nomor 3? Menjelaskan, mendiskusikan tentang apa? Boleh lihat paragrafnya Pak? Oh iya, sebentar. Nomor paragraf 2 ya Pak, sama 3. 2 dan 3 itu menjelaskan, mendiskusikan tentang apa? Mendiskusikan. It's about how earthquake happen, Pak. Benar ya, itu menjelaskan tentang bagaimana proses gempa bumi itu terjadi. Oke, pertanyaan berikutnya. What does paragraph 4 tell us about? Ayo, siapa? Ilvan. Sudah tahu, Pak. Kok tidak tahu, kan tadi membaca. Apa belum paham? Apa enggak menyimak? Oke, yang lain yang tahu. Mungkin. Aikal. Udah tahu, Pak. Udah, kalau tidak tahu Bapak jawab ya. Nah, paragraf keempat itu berisi tentang pendapat atau kesimpulan dari penulis. Oke, yang nomor 5 ada yang bisa ini enggak menjawab. What does the writer write text for? Ini tulisan ini untuk siapa gitu? Memberikan informasi untuk siapa? Ayo, gak ada yang tahu. Nabila tahu? Kurang tahu, Pak. Udah nggak apa-apa ya. Mungkin karena tadi penjelasannya kurang. Oke, yang ini tuh what does the writer write text about itu. Teks eksplanasi bisa dilihat bagaimana penulis memberikan informasi di setiap paragrafnya. Di setiap paragraf teks di atas dijelaskan mengenai bagaimana earthquake bisa terjadi. Loh, kok ini di layar Bapak ada merah-merah gini? Ini siapa yang buatnya? Ayo, siapa ini?
Gak ada yang ngaku nih. Oke, nanti aja lah ya. Nah, yang berikutnya, what kind of stance does the technology? Itu berdasar kata kerja yang digunakan dalam teks di atas, seperti strike, trigger, travel, again, text, curse, dan lain-lain. Nah, dapat disimpulkan juga sebagian besar tenses yang digunakan adalah present tense. Oke. Ini siapa ini yang meneliti? Jadi Bapak nggak kelihatan tulisan Bapak sendiri. Ayo, siapa ini sebelum Bapak lanjut? Nah, tadi itu ada namanya. Oke ya. Sudah nggak ada. Oke, untuk yang terakhir yaitu conclusion, itu rangkuman dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama general statement, itu pengenalan suatu peristiwa yang akan kita ceritakan atau penjelasan umum tentang peristiwa tersebut. Dalam general statement juga berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Kedua ada sequence explanation, yaitu penjelasan mengapa dan bagaimana proses itu terjadi. Dalam bagian ini penulis dapat menulis lebih dari satu paragraf. Sequence explanation juga berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Sequence explanation berupa jawaban dari pertanyaan why dan how penulis ketika membuat sebuah explanation text. Sequence explanation bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Dan terakhir ada closing atau concluding statement, yaitu penutup atau kesimpulan dari cerita tersebut. Sebenarnya closing itu tidak tercantum juga dalam generic structure dari explanation text, tapi kebanyakan orang beranggapan juga bahwa paragraf terakhir dari closing text adalah closing, ya. Nah, mungkin sekian dari materi Bapak. Untuk next meeting kita akan ada materi tentang unsur-unsur text explanation dan kebahasaan text explanation ya. Nah, nanti ada tugas juga, nanti Bapak akan share di grup WhatsApp. Oke? Ini ada apa? Bapak selesai ngomong sendiri, ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tadi orang sampai mananya? Menjelaskan. Sampai conclusion.